Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Dewasa Muhammad Arfi Fadila akan memaparkan materi transmisi dan cooling system. Kelompok 3 yang beranggotakan Eli Utami Widianisi, Eli Aprilia, Muhammad Arfi Fadila, Rafif Anugrah dari mana, Renaldi Purwantara Firdaus. Untuk topik yang akan dibahas yaitu transmisi dan cooling system. Transmisi dan cooling system terdiri dari oil transmisi, disk filter, oil separator elemen, visual interface transmisi, sistem hidrostatik, cooler, coolant level, cooling unit, suspensi dan mounting coolant system, return filter, dudukan instalasi cooling unit, klem dan skrup atau baut. Oli transmisi. Oli transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40, volume air engine diperkirakan sekitar 430 liter, cek oli transmisi setiap 500 jam operasi, dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Alat material yang digunakan yaitu kunci pas dan oli transmisi SAE 40. Disk filter. Disk filter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu satu buah. Disk filter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Alat material yang digunakan kunci pas ukuran 27. Yang pertama itu lepas disk filter, pisahkan ball joint, kendurkan baut, lepaskan pneumatic drive dengan bracket, tarik disk filter insert keluar dari rumahnya. Untuk aktivitas maintenance yaitu pembersihan disk filter dan rumahnya. Cuci disk filter insert, bersihkan detektor flat, buang oli dari perangkap kotoran atau di trap menggunakan pompa tangan, bersihkan perangkap kotoran drip trap menggunakan kain halus, bersih ganti seal pada disk filter insert. Yang ketiga, reinstall disk filter. Masukkan disk filter insert ke dalam rumahnya, housing, letakkan pneumatic drive dengan bracket, masukkan baut dan pengikat penghubung ball joint. Oil separator. Oil separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. Alat material yang digunakan itu kunci sabuk pengikat oli separator elemen. Aktivitas maintenance yang pertama, ganti oli separator elemen. Lepas oli separator elemen menggunakan kunci sabuk pengikat. Lumasi lapisan seal dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru, pasang elemen baru dan kencangkan dengan sekuat tangan. Visual inspeksi transmisi. Tujuan dari perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. Alat material yang digunakan itu lampu sorot dan penerang. Aktivitas maintenance yang pertama, visual inspeksi transmisi dapat berupa inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya kerusakan eksternal, inspeksi dari komponen instalasi yang kendur, wiring, koneksi, koper pelindung, dan lain-lain, kelengkapan komponen transmisi. Sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik ini adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Alat material yang digunakan kunci pas, kunci kombinasi. Aktivitas maintenance, cek level oli hidrostatik. Yang pertama, pengecekan level oli diindikasikan oleh reservoir oli pada indikator level fluida dengan ketentuan sistem telah selesai bekerja dan oli pendingin turun ke bawah. Jika oli membutuhkan untuk diisi ulang, gunakan hanya oli dengan tipe yang telah terisikan sebelumnya. Yang kedua, cek sistem hidrostatik dari kebocoran. Cek visual elemen dari sistem hidrostatik, pipa, hose, dan pipa berulir dari kebocoran. Dalam kondisi kebocoran, perbaiki kebocoran tersebut, ganti komponen yang rusak, amati dan analisis instruksi pemasangan untuk profil ring berulir. Yang ketiga, cek kualitas dari oli hidrostatik. Biarkan oli hidrostatik turun ke bawah, ambil sampel dari oli hidrostatik, cek apakah kualitas dari oli hidrostatik memenuhi syarat spesifikasi. Jika menyimpang dari nilai referensi, ganti oli hidrostatik dan cek sirkuit hidrostatik oli dari kontaminasi. Yang keempat, kuras oli hidrostatik. Matikan main engine diesel, kuras oli hidrostatik melalui lubang pengurasan oli, kosongkan sisa oli di titik bawah melalui connecting line. 5. Penambahan oli hidrostatik. Pengisian sistem hidrostatik dengan oli hidrostatik melalui lubang pengisian pada tangki oli menggunakan tambahan filter yang sesuai sampai batas maksimum level. Bila sirkuit hidrostatik dengan tambahan filter yang sesuai, beri ventilasi udara atau isi saluran masuk untuk pompa, isi bilik saluran pengurasan oli, drain oil chamber dengan pompa dan pasang motor dengan melalui koneksi pengurasan oli. Cek sistem dari kebocoran. Sebelum sistem hidrostatik diisi, oli hidrostatik harus difilter berdasarkan ISO 440-1999. Sistem hidrostatik. Keterangan tangki oli hidrostatik. Yang pertama, return filter, breather dan filter ventilasi, level indikator oli, level monitoring, sensor level oli, grounding, tangki oli, oil reservoir, indikator kontaminasi. Cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit. Terdapat dua buah cooler dalam cooling unit ini.
Alat material yang digunakan yaitu kunci pas, kunci kombinasi, dan sikat. Aktivitas maintenance. Yang pertama, cek cooler untuk kontaminasi. Cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar. Jika cooler terkontaminasi, bersihkan cooler dari sisi luar. Gunakan perantara pembersih dengan sedikit formulasi sekali. Ketika membersihkan dengan cairan dan steam jet cleaner, lindungi perlengkapan elektrik. Perhatian dengan tingkat kontaminasi yang besar, maksimal tekanan yang diizinkan biasa sampai 100 bar. 2. Pembersihan cooler. Keluarkan butiran kotoran dengan menggunakan tangan. Bersihkan cooler dari sisi luar dengan sistem jet maksimal 60 bar. Coolant level. Coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level. Alat material yang digunakan itu kunci pas dan coolant. Aktivitas maintenance. Cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi. Jika coolant level terlalu sedikit, isi ulang maksimum level dengan coolant yang telah dipersiapkan. Perhatian, cek coolant level sirkuit dari kebocoran jika coolant membutuhkan penambahan kembali setelah pengecekan berkala. 2. Cek kualitas coolant. Biarkan coolant turun ke bawah, ambil sampel dari coolant, cek apakah komposisi dari coolant memenuhi syarat. Cek konsentrasi antibaku dengan menggunakan aerometer, atau nilai pH dengan menggunakan pH meter yang menggunakan indikator dari ke atas. Jika menyimpang dari nilai referensi 75-85 pH, tambahkan lebih komponen yang kurang atau ganti semua coolant dan cek sirkuit coolant dari kontaminasi. Catatan, coolant bersihkan air bersih dan coolant aditif untuk mencegah korosi, melindungi terbentuknya gumpalan es dan naiknya titik didih. Hanya media yang berasal dari etilen glikol yang dapat digunakan sebagai coolant aditif. Campuran antara coolant adit maupun larutan anti korosi kimia tidak diizinkan. Selalu gunakan tipe coolant yang sama. Ketika memilih, catatlah lingkup penggunaan antara titik didih dan titik kuku yang lebar secara signifikan, kemudian gunakan perantara anti debu. 3. Ganti coolant. Kuras coolant. Mematikan main diesel engine, biarkan coolant turun ke bawah. Kuras sesuai coolant dari lubang pengurasan. Kosongkan sisa coolant di titik bawah melalui separating connection line. Koneksikan kembali separating connection line. Menambah coolant. Isi cooling system dengan coolant yang sesuai sampai batas maksimum pada level indikator. Perhatikan, ketika mengisi cek segera penggunaan tambahan filter yang sesuai. Bila cooling circuit menggunakan tambahan filter yang sesuai, berikan ventilasi udara pada cooling system. Cooling unit. Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada cooling system seperti kipas, fan, termostat, dan lain-lain. Alat material yang digunakan adalah kunci pas. Aktivitas maintenance. Cek koneksi bergulir dari kebocoran, cek host dari kerusakan. Dalam kondisi kebocoran, perbaiki jika terdapat kebocoran, ganti baru komponen yang rusak. Suspensi dan mounting cooling system. Suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit. Alat material yang digunakan kunci pas, kunci kombinasi, aktivitas maintenance, cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. Lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengencangan baut, penggantian komponen-komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Return filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. Alat material yang digunakan kunci pas, kunci kombinasi, obeng, min, kain halus, keterangan, filter elemen, 2 penampang kotoran, trap cake, 3 koper berulir, 4 koper, 5 saluran udara breather through. 1. Melepas filter elemen. Matikan fungsi kerja sistem hidrostatik dan tekanan relay return filter dengan cara mengurangi putaran breather tengah-tengah koper. Secara menyeluruh, bersihkan tangki oli hidrostatik sekitar tutupnya dan return filter. Bongkar koper return filter dengan cara penurunan oli pada koper, putar koper sebesar 45% dan angkat keluar. Tarik keluar filter elemen beserta penampung kotoran dari bracket. Putar penampung kotoran berlawanan jarum jam untuk melepasnya. Ganti filter elemen. Bersihkan rumah return filter housing dan penampung kotorannya. Cek secara visual penutup permukaan dari kerusakan. Ganti komponen penutup sealing komponen. Catatan filter elemen yang bekas harus dibuang berdasarkan regulasi perlindungan lingkungan. Masang filter elemen baru. Basahi pelapisan sealing permukaan pada rumah filter housing dan koper maupun lapisan sealing komponen dengan oli yang bersih. Cek apakah posisi penanda pada filter elemen yang baru sesuai dengan filter elemen sewaktu dilepas. Putar penampung kotoran pada filter elemen yang baru setelah jam-jam. Masukkan penampung kotoran dengan filter elemen yang baru pada rumah filter housing. Perhatian dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada filter elemen. Pasang cover ke return filler dengan menggunakan seal yang baru. Cek level oli pada indikator tangki. Jika diperlukan, tambahkan pada lubang pengisian oli dengan menggunakan oli yang masih baru sesuai tipe yang digunakan sebelumnya. Berikan ventilasi udara return filter pada saluran udara breather screw. Dudukan instalasi cooling unit, klem, dan skrup atau baut. .
Item ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berupa hose, pipa, dan sekrup baut. Alat material yang digunakan kunci pas, kunci kombinasi, kunci pipa, obeng. Aktivitas maintenance, cek secara visual pipa-pipa hose, klem, dan pipa berulir, sekrup baut pada posisi yang benar dan tidak ada kebocoran. Jika dudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepas sekrup baut dan kencangkan kembali dengan benar, ganti komponen yang rusak. Jika terdapat kebocoran, perbaiki kebocoran, ganti komponen yang rusak. Terima kasih paparan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.